Bahaya kebodohan, ancaman yang lebih besar dari kejahatan. Ketika kita memikirkan sesuatu yang berbahaya, kita seringkali langsung membayangkan orang-orang jahat, mereka yang dengan sengaja menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi. Namun, sejarah dan kehidupan sehari-hari telah berulang kali membuktikan bahwa kebodohan bisa jauh lebih berbahaya daripada niat jahat. Mengapa? Karena kejahatan masih memiliki tujuan yang jelas, sedangkan kebodohan bertindak tanpa logika, tanpa kesadaran, dan seringkali tanpa kendali. Orang yang jahat setidaknya memahami konsekuensi dari tindakannya. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah, meskipun tetap memilih untuk melakukannya. Sebaliknya, orang bodoh tidak menyadari dampak dari perbuatannya. Mereka bisa mengambil keputusan yang merugikan, menyebarkan informasi yang salah, atau bertindak gegabah tanpa menyadari kerusakan yang mereka timbulkan. Lebih parah lagi, mereka sering merasa yakin bahwa mereka benar dan menolak untuk mengakui kesalahan. Salah satu bahaya terbesar dari kebodohan adalah ketidakmampuannya menerima alasan dan fakta. Orang yang bodoh cenderung menolak kebenaran yang bertentangan dengan keyakinan mereka, sehingga sulit sekali mengoreksi kesalahpahaman mereka. Inilah yang menyebabkan penyebaran hoaks, berkembangnya ideologi yang merusak, dan keputusan-keputusan buruk yang berdampak luas. Berbeda dengan seorang penjahat yang bisa ditangkap dan dihukum, kebodohan adalah kekuatan yang sulit dihentikan. Ia menyusup ke dalam institusi, kebijakan, bahkan pola pikir masyarakat, seringkali dengan konsekuensi yang menghancurkan. Sejarah telah membuktikan betapa fatalnya dampak kebodohan. Perang yang tidak perlu terjadi, ekonomi runtuh, dan peradaban hancur bukan hanya karena kejahatan, tetapi juga karena ketidakmampuan para pemimpin dalam mengambil keputusan yang bijak. Kebijakan yang diambil tanpa pemahaman yang benar telah menyebabkan penderitaan besar bagi banyak orang. Lalu, bagaimana cara melindungi diri dari bahaya kebodohan? Pendidikan dan berpikir kritis adalah benteng terbaik. Mendorong rasa ingin tahu, mempertanyakan asumsi, serta membiasakan berpikir logis dapat membantu mengurangi penyebaran kebodohan. Lebih dari itu, mengelilingi diri dengan orang-orang yang cerdas dan berpikiran terbuka dapat mencegah kita terjerumus dalam kebodohan yang sama. Pada akhirnya, orang jahat masih bisa dikalahkan dengan strategi yang tepat, tetapi orang bodoh tidak bisa diajak berdiskusi dengan akal sehat. Inilah yang membuat kebodohan menjadi ancaman paling berbahaya di dunia. Lebih bahaya orang bodoh daripada orang jahat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap bahwa orang jahat adalah ancaman terbesar. Mereka yang dengan sengaja melakukan kejahatan, menyakiti orang lain, atau merugikan sesama memang berbahaya. Namun, ada satu ancaman yang lebih besar dari itu, orang bodoh. Mengapa demikian? Orang jahat, meskipun memiliki niat buruk, masih memiliki logika dalam bertindak. Mereka tahu mana yang benar dan salah, tetapi tetap memilih untuk berbuat buruk demi kepentingan pribadi. Biasanya, mereka memiliki tujuan yang jelas, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan masih bisa diajak bernegosiasi. Berbeda dengan orang bodoh yang seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan kesalahan atau merugikan orang lain. Orang bodoh bisa lebih berbahaya karena mereka bertindak tanpa memahami konsekuensi. Mereka bisa menyebarkan informasi salah tanpa verifikasi, membuat keputusan tanpa berpikir panjang, atau melakukan tindakan yang merugikan banyak orang hanya karena ketidaktahuannya. Lebih parahnya lagi, orang bodoh seringkali sulit diberitahu, karena mereka merasa selalu benar dan menolak belajar.
Sejarah telah banyak membuktikan bahwa kebodohan bisa membawa malapetaka lebih besar daripada niat jahat. Kebijakan yang salah, kesalahan dalam mengambil keputusan penting, atau bahkan penyebaran hoaks yang dipercayai tanpa berpikir kritis bisa menimbulkan dampak luas yang sulit diperbaiki. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi orang bodoh? Satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran, memberikan pemahaman, mendorong berpikir kritis, dan menanamkan kebiasaan untuk mencari kebenaran sebelum bertindak dapat mengurangi dampak dari kebodohan. Jika menghadapi orang yang keras kepala dan tidak mau belajar, terkadang yang terbaik adalah menjaga jarak agar tidak terseret dalam akibat dari kebodohannya. Pada akhirnya, orang jahat bisa dihadapi dengan hukum dan keadilan. Namun, orang bodoh lebih sulit dikendalikan, karena mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari masalah. Oleh karena itu, lebih baik kita berusaha untuk tidak hanya menjadi orang baik, tetapi juga menjadi orang yang cerdas agar tidak menjadi ancaman bagi diri sendiri maupun orang lain.